Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Selamat sore, para hadirin sekalian. Berjumpa lagi di dalam acara Info Talk Show Changemaker 2020 sama dengan saya Michael Pranajaya. Dan saat ini tema yang sangat menarik akan kita angkat, di mana hal ini adalah hal yang paling update yang berkembang di masyarakat kita pada hari-hari ini. Pemirsa sekalian, kita banyak melihat bagaimana masyarakat berbondong-bondong banyak membantu gugus depan kita dalam menyediakan APD. Hal ini adalah hal yang sangat bagus, hal yang sangat mulia sekali untuk dilakukan. Namun fakta yang berkembang di masyarakat adalah adanya ketidaksesuaian dengan standar PPE sehingga membahayakan tenaga medis kita yang berada untuk membantu gugusan depan kita. Dan hari ini kita akan membahas dengan dua narasumber yang sangat luar biasa. Ya, di sini juga sudah terhubung. Yang pertama ada narasumber kita yaitu Dr. Yudi, spesialis forensik dan mediko legal. Beliau juga adalah ketua alumni kedokteran FKIK Unika Atmajaya. Ya, selamat sore Dr. Yudi. Selamat sore Pak Michael. Ya, apa kabarnya Pak? Luar biasa, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat ya Pak ya. Ya. Gimana Pak? Lagi sibuk apa Pak di gugusan depan? Ya, sibuk sebagai dokter forensik ya tentunya ya, karena kita ya juga mendapatkan kasus-kasus seperti ini, di mana melayani juga jenazah-jenazah yang meninggal karena paparan COVID-19 ini. Luar biasa ya Pak ya, lagi sedang sibuk untuk melayani masyarakat ya. Ya, betul. Baik, Pak Dokter, menyambung tadi tema kita, bagaimana masyarakat di Indonesia sangat antusias sekali untuk membantu teman-teman medis yang ada di barisan depan atau di gugus depan kita dalam menyediakan APD. Ya, namun sayangnya banyak juga beberapa yang menyumbangkan itu tidak sesuai dengan standar PPE yang berlaku, sehingga dapat juga membahayakan tenaga medis nih. Menurut dokter, kira-kira donasi APD yang dilakukan ini membantu atau malahan menjadi bumerang, bisa membunuh teman-teman yang sedang berjuang di barisan depan? Ya, kalau menurut pendapat kami, karena ini kelangkaan APD ini terjadi di mana-mana, baik di kota besar apalagi di pelosok, ya. Tentunya program donasi-donasi seperti ini justru sangat membantu buat teman-teman yang ada di garis depan, ya. Kenapa? Karena mereka tidak punya sama sekali APD. Daripada tidak ada sama sekali, mendingan ada sesuatu yang bisa mereka pakai. Nah, namun demikian memang kita harus perhatikan bahwa donasi ini harus yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Namun kita lihat bahwa di lapangan untuk memperoleh barang yang betul-betul sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau yang betul-betul memenuhi standar PPE itu sulitnya luar biasa. Jadi oleh karena itu kita lihat di lapangan banyak sekali pedagang-pedagang bermunculan, ya, penjahit-penjahit APD bermunculan seperti itu. Nah, jadi apa yang memang bisa kita usahakan, ya tentunya itu yang kita sediakan dulu untuk teman-teman yang ada di garis depan. Mungkin memang tidak standar 100%, tapi ada satu hal yang mungkin harus mereka pakai, at least membantu mereka dalam melakukan tugas pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi saya rasa kalau pertanyaannya tadi apakah itu membantu atau membunuh, saya sendiri lebih berpendapat bahwa ini sebetulnya sangat membantu untuk mereka. Namun mereka juga harus pertimbangkan kalau misalnya memang APD-nya tidak 100% standar, mereka harus menggunakan tambahan lain. Mungkin lapisannya ditambahkan, jadi ada 2 atau 3 lapis yang akan mereka gunakan. Saya rasa begitu, Pak Michael. Baik. Mungkin bagi yang APD-nya masih diragukan gitu, mungkin boleh ditambahkan ya, dokter ya. Dan ya, berbicara mengenai WhatsApp yang banyak beredar di masyarakat, dokter, ya kita banyak melihat betapa banyak tenaga medis yang sudah berkorban, bahkan sampai berkorban nyawa ya, dokter ya. Apakah hal ini juga karena tertularnya dengan dia APD-nya yang tidak sesuai dengan standar, atau karena ada faktor-faktor yang lain ya dok ya, sehingga menyebabkan tenaga medis atau bahkan dokter sendiri tertular oleh COVID-19 ini? Ya, kalau menjawab pertanyaan ini, saya rasa banyak faktor yang harus kita perhatikan.
belum tentu mereka misalnya tertular atau amit-amit sampai meninggal itu karena satu-satunya karena APD yang tidak standar. Belum tentu itu yang menjadi faktor penyebabnya. Tapi memang saya setuju bahwa penggunaan APD kalau yang tidak standar tentunya akan beresiko, menimbulkan resiko yang lebih tinggi bagi para medis yang menggunakannya. Ya, tapi saya sendiri berpendapat bahwa banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Apakah mungkin itu juga diakibatkan oleh faktor pasiennya sendiri yang tidak jujur kepada dokternya bahwa dia sudah mengalami gejala-gejala yang mengarah ke COVID, lalu dokternya juga tidak aware atau tidak waspada terhadap kondisi ini. Jadi bukan 100% karena APD yang tidak standar, tapi kita harus pertimbangkan faktor-faktor lain. Saya rasa itu, Mike. Oke, baik. Tadi menarik ya, Dok ya, ada ketidakjujuran dari pasien ya, Dok ya. Ya, bisa jadi. Berarti pada saat seseorang tersebut ke rumah sakit, dicek kalau misalkan dia sudah terkena tapi tidak jujur, berarti dari tenaga medis pun sebenarnya masih belum menggunakan APD ya, Dok ya. Ya, Atau apakah itu hanya digunakan pada saat ke ODP atau ke yang lainnya, Dok? ya, kalau menurut idealnya bahwa itu sudah ada pembagian zona-zonanya, ada level 1, level 2, dan level 3, seperti itu ya. Nah, tapi kita ketahui bahwa di lapangan, terutama teman-teman yang ada di pelosok ataupun daerah, mereka sama sekali kekurangan terhadap adanya APD ini. Jadi walaupun sudah dibagi level 1, 2, 3, mereka toh tidak punya APD-nya. Jadi yang mereka bisa usahakan adalah apa yang mereka punya saat itu. Kalau ada masker, mereka pakai masker. Padahal sebetulnya mereka bekerja di level 2 mungkin, atau level yang lebih tinggi, sehingga mereka harus menggunakan APD yang lebih lengkap. Tapi karena ketiadaan APD tersebut, jadi apa yang mereka punya, itu yang mereka gunakan. Nah, apakah APD itu sesuai atau tidak, cukup atau tidak? Nah, itu semua akan bergantung pada situasi dan kondisi di lapangan. Jadi itu yang mungkin menjadi beberapa faktor penyebab ada para medis tertular karena pasien atau mungkin karena memang ketidaksesuaian APD yang digunakan. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Dok. Dan juga tadi karena kelangkaan ya Dok ya, atau keterbatasan APD yang bagi rekan-rekan dokter ataupun para medis yang ada di pelosok-pelosok. Nah, kira-kira Ya. Dok, apa saran bagi teman-teman ataupun seluruh masyarakat yang ada di pelosok yang kalau dia mau mengecek apakah saya ada terjangkit virus COVID-19 sehingga saya bisa lebih jujur atau lebih aware kepada tenaga medis ya untuk melaporkan tentang kondisi saya ini. Ya, saya rasa untuk itu yang penting untuk pasien itu adalah jujur terhadap apa keluhan yang dialaminya. Ya, apakah dia ada riwayat kontak dengan teman atau tetangga atau kerabat yang mungkin sudah PDP seperti itu ya. Itu harus jujur kepada tenaga medis yang merawatnya supaya kita juga bisa prepare dengan lebih baik ya bagaimana kita menghadapi atau merawat pasien-pasien seperti ini. Nah, tentunya untuk para medisnya sendiri juga kita akan berusaha mengupayakan semaksimal mungkin pengadaan APD-APD ini. Makanya gerakan-gerakan yang berada di masyarakat saat ini tujuannya adalah untuk melengkapi dulu. Paling tidak ada yang bisa mereka gunakan. Apakah itu sesuai standar atau tidak? Itu dalam tanda kutip itu menjadi prioritas nomor 2. Karena kalau misalnya kita mengutamakan standar, pertama barangnya sendiri sulit untuk didapat dan harganya luar biasa mahal mungkin. Bagaimana bisa kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang saat ini mereka butuhnya sangat cepat. Kita nggak bisa tunggu sampai sebulan lagi, tunggu sampai 2 bulan lagi, nggak bisa. Jadi apa yang bisa diupayakan saat ini, itu yang kita kirimkan dulu, kita donasikan. Nah, tugas mereka adalah mereka mengecek apakah donasi yang diberikan itu sesuai atau tidak. Kalau misalnya tidak sesuai, mereka harus menggunakan lapisan-lapisan selanjutnya. Mungkin mereka harus double atau triple supaya mereka lebih aman, lebih safe gitu ya. Tapi bukan berarti donasi yang diberikan tidak berarti sama sekali atau tidak berguna sama sekali. Saya rasa itu, Michael. Oke, baik, terima kasih Dok ya. Jadi apapun itu yang didonasikan udah pasti itu sangat membantu sekali ya Dok untuk teman-teman atau rekan-rekan medis yang ada di garda depan kita ya. Cuma paling tadi saja untuk rekan-rekan medis sebaiknya dilapisin ataupun kalau ada keraguan mana di zona 1, 2, atau 3 itu bisa untuk melengkapi lagi APD yang diberikan ya. Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih dokter.
tentang sarannya dan juga tadi tentang masukannya ya buat para pendonasi dan juga buat rekan-rekan yang ada di pelosok. Dan saat ini, Dok, ya kita juga ada terhubung nih dengan Bapak Polking ya, Bapak Polking. Kita bisa berbincang-bincang sebentar ya, Dok ya. Ya. Bapak Polking, halo, selamat sore. Ya, sore Pak Michael. Ya, sore Pak Polking. Ya. Pemirsa, Pak Polking ini adalah pembuat APD dari daerah Bandung dengan produknya adalah optimalhealth.id. Betul ya Pak ya, Pak Polking? Betul Pak. Pak Polking, gimana kabarnya nih? Baik Pak. Sore hari ini sehat? Baik. Gimana Pak Michael, sehat? Sehat, luar biasa Pak. Luar biasa. Baik Pak Polking, senang sekali bisa berbincang-bincang dan juga bergabung di Info Talk Show Changemaker 2020. Ya, dan hari ini kita mengangkat topik yang sedang berkembang di masyarakat kita, di mana seluruh masyarakat Indonesia begitu antusias untuk menyumbangkan APD untuk membantu rekan-rekan medis yang ada di gugus depan kita. Nah, di sini kita mau bertanya pada Pak Polking selaku pembuat APD, kira-kira menurut Pak Polking, donasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh teman-teman sekitar ya, ini apakah membantu atau malahan menjadi bumerang? Sebab kalau kita melihat di berbagai macam berita ataupun dari WA yang masuk, yang berkembang di masyarakat, kita melihat banyak juga tenaga medis kita yang sudah berkorban, bahkan kami apresiasi sekali, bahkan mereka sampai rela mengorbankan nyawanya. Ya. Nah, apakah ini disebabkan karena salah satu faktor adalah jenis APD atau bahkan APD-nya yang tidak sesuai dengan standar? Kira-kira bagaimana menurut pendapat dari Pak Polking selaku membuat APD? Ya, selamat sore. Terima kasih semua atas kesempatannya. Balik lagi untuk pertanyaannya, saya langsung jawab. Sebenarnya donasi yang dikasih oleh masyarakat itu menurut persis yang apa dikatakan dokter itu sangat berguna untuk saat ini, karena tidak ada waktu untuk menunggu, bahkan sampai 1-2 hari pun juga menurut saya perbedaannya sangat jauh nanti. Bila mana Bapak tidak punya dilengkapi APD dengan kondisi apapun juga, bila dengan tangan kosong lebih baik menggunakan APD gitu Pak. Jadi menurut saya donasi APD ini dari masyarakat sangat membantu menurut saya. Mengenai bagaimana kualitas APD itu sendiri, itu tergantung dari level 1, level 2, level 3 yang pasien yang ditangani oleh dari tenaga medisnya sendiri. Kadang ada beberapa bahan yang mungkin bermacam-macam, ada yang dari spunbond laminate, ada yang kayak Optimal Health ID ini yang kita tonjolkan karena kami rasa memilih ini karena emang yang menurut kami cukup baik gitu. Karena dia tidak memiliki pori-pori, dia dengan teknik juga teknik press, jadi dia tidak ada sama sekali lubang atau celah dan dia waterproofing gitu Pak. Jadi balik lagi donasi ini sangat membantu menurut saya. Oke, baik. Dan tadi berbicara mengenai jenis-jenis dari APD ya, Pak Polking. Iya. Kira-kira kalau berbicara mengenai donasi yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia, begitu antusias, mereka kan masih awam ya, Pak Polking tidak tahu mengenai jenis-jenis ataupun kegunaan ataupun keunggulan dari masing-masing APD. Yang mereka tahu adalah masker, sarung tangan, dan lain sebagainya, mereka berdonasi. Kira-kira ada saran agar dalam penyediaan donasi APD biar lebih memenuhi dengan standar kualitas dari nakes kita? Sebenarnya gini Pak, mengenai saran itu balik lagi dari kebutuhan masing-masing, seperti mungkin di pedalaman bagaimanapun kondisinya, asal ada APD itu tersebut, itu udah sangat penolong Pak. Tapi balik lagi Pak, itu balik lagi dari kebutuhan masing-masing tenaga medis menghadapi pasiennya Pak. Tapi balik lagi, yang saya bicarakan ini, yang saya Optimal Health ID ini saya produksi Pak, saya lebih menyarankan, saya lebih prefer sebenarnya ke PVC ini Pak, walaupun ada kelemahan juga sedikit Pak. Tapi balik lagi, dia punya daya tahan untuk
waterproofing celah itu yang saya andalkan untuk di PVC ini, dan di mana PVC ini saya bisa rendam 6 jam di Dettol dan bisa pakai lagi, Pak. Baik pernah dicoba juga untuk menggunakan alat pensteril di rumah sakit, pernah menggunakan sampai suhu 160 derajat, dia tidak meleleh, Pak. Karena bahan yang kami gunakan tebal, Pak, dari biasanya, Pak. Orang lain mungkin rata-rata di 0,1, 0,12, saya lebih 0,18 mungkin ya, gitu. Lebih tebal ya, Pak? 0,8 Iya. kalau dari optimal. 0,1. Ya. Betul ya, Pak ya? Iya. Baik. Kira-kira Pak ada yang bisa untuk misalkan masyarakat awam pada saat mereka mau mendonasikan, ada hal-hal apa aja secara simpelnya Pak yang perlu diperhatikan, kayak tadi kan tidak berpori, terus juga ketebalannya cukup lebih tebal. Kira-kira ada tips-tips lain Pak, saran kepada panitia yang mengatur donasi agar dalam membeli APD lebih memperhatikan hal-hal tersebut? Menurut saya yang paling penting adalah teknik sambungannya, Pak. Sambungannya yang PVC yang kita punya, Pak, dia tidak ada sambungan, Pak. Sambungan itu press, Pak. Tidak jahitan biasa. Bapak bayangin kalau orang pakai baju, Pak, pakai jahitan, mungkin itu ada celah gitu, Pak ya. Dan betul. yang itu yang menurut saya yang detil-detil yang kadang-kadang orang agak lupa gitu, Pak, sebenarnya. Mungkin bahannya walaupun spandbond laminated yang sudah dilaminasi oleh bahan pipi gitu, Pak. Dia kalau walaupun teknik dijahit itu sebenarnya juga ada resikonya adalah melalui celah itu gitu, Pak. Jadi menurut saya paling penting adalah bahannya bisa waterproofing, tidak ada sambungannya adalah menggunakan teknik press dan bukan teknik jahit, Pak, gitu. Oke. Sama ketebalan ya tadi Pak ya? Ketebalan. Sebalik lagi, ketebalan itu sebenarnya balik lagi kita menghadapi pasiennya yang mana, Pak, gitu, Pak, sebenarnya. Tapi makin tebal sebenarnya makin baik juga gitu, Pak. Tapi yang paling penting itu adalah waterproofing dan tidak ada pori itu dan tidak ada sambungan itu, Pak. Secara teknik pressnya itu yang paling penting, Pak, menurut saya. Teknik pressingnya ya, waterproofingnya tadi Pak ya? Iya. Berbicara tadi menarik Pak, tentang ketebalan Pak ya. Kalau tadi menurut Dr. Yudi kan tergantung ada zona 1, zona 2, zona 3. Kalau menurut Pak Polking, kalau dia berada di zona 1, ya misalkan zona 3 yang cukup riskan, di zona 1, itu ketebalannya cukup berapa Pak? Sebenarnya tidak ada angka pasti ya Pak. Balik lagi kata dokter, kalau Anda merasa bahannya itu kurang nyaman, Anda bisa mendouble lagi dengan bahan yang lain. Tapi Anda merasa sudah nyaman dan sudah percaya diri dengan APD-nya, menurut saya cukup 1 gitu Pak. Balik lagi itu tergantung balik lagi dari menghadapi pasiennya Pak gitu. Oh baik, berarti dari kenyamanannya dan juga ketebalan masing-masing aja ya, Pak Polking ya? Iya. Oke. Dan tadi juga kita menarik ada bagi masyarakat awam yang mau mendonasikan untuk APD, Anda bisa perhatikan bahwa pastikan yang pertama tidak ada sambungan, lalu juga waterproofing, atau kalau dia pakai teknik press, itu pastikan teknik pressnya yang bagus, dan juga ketebalannya Pak ya, tadi ya, Pak Polking ya. Diperhatikan bagi panitia, teman-teman yang mau mendonasikan APD kepada teman-teman yang ada di gugus depan. Oke, baik. Terima kasih Pak Polking, dan saya boleh ke Pak Dr. Yudi dulu sebentar ya, menyambung tadi pembahasan kita dengan Pak Polking. Halo Pak Dokter. Ya, oh iya, siap. Ya, oke. Kita kembali lagi ya, Pak Dokter, berbincang. Dan tadi menarik tentang kalau dari Pak Polking selaku pembuat APD, diperlukan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk lebih ke nyamanan dan juga kesehatan ya dari teman-teman medis yang ada di gugus depan. Dan kalau kita melihat juga dari beberapa berita-berita baik di YouTube, di berita-berita televisi dan juga di WhatsApp yang beredar, kita melihat bahwa ternyata teman-teman medis begitu berjuang dengan peluh, dengan keringat, dan kami sangat menghargai sekali. Mereka bahkan dikatakan kalau sekali memakai APD itu baru boleh buka sekitar 8 jam ya. Betul ya dok ya?
Ya, baru berganti. ya, permasalahannya adalah APD yang digunakan tadi kita sudah bahas itu pertama langka, Michael. Langka. Jadi kalau langkanya itu, jadi satu pieces pun atau dua pieces pun itu sangat berharga untuk para medis yang bertugas ataupun untuk rumah sakitnya. Jadi makanya penggunaan APD-nya diusahakan seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Nah, kenapa digunakan sampai segitu lama? Ya karena pertama, kita bertugasnya shift-shiftan. Ya, kalau misalnya kita sekali pakai 5 menit, 10 menit kita buka, kita buang. Ya, itu kita perlu berapa banyak APD yang harus kita stok untuk satu hari misalnya. Sedangkan stok kita terbatas, kebutuhan kita sangat banyak. Ya, nah itu yang menjadi pertimbangan bahwa akhirnya teman-teman itu harus menggunakan seefektif dan seefisien mungkin. Sebisa mungkin sampai masa durasinya APD itu selesai. Ya, apa yang dimaksud dengan masa durasi? Mungkin yang pertama adalah shiftnya, sampai shiftnya selesai 8 jam, karena 3 shift ya, satu hari dibagi 3 shift misalnya, 8 shift, 3 shift, jadi 8 jam. Jadi selama 8 jam itu APD-nya harus dipakai terus. Karena begitu sudah dibuka sekali, itu resiko untuk terjadinya penularan itu sangat besar. Nah, satu hal juga yang penting untuk diketahui oleh masyarakat atau mungkin untuk para medis, cara melepaskan APD-nya ini yang sekarang menjadi pembahasan, bahwa cara melepaskan APD-nya ini yang kadang-kadang tidak tepat sehingga menimbulkan potensi untuk menularkan virus ataupun kuman kepada para medis yang menggunakan. Ya, jadi APD-nya sudah betul, APD-nya digunakan sudah betul untuk mengantisipasi tertularnya. Tapi begitu sudah membukanya, cara melepaskannya salah, nah akibatnya para medis yang itu berkontak juga dengan permukaan APD yang sudah ada kuman atau virusnya. Ini yang mengakibatkan terjadinya rentan terjadinya penularan terhadap para medis yang menggunakan. Kira-kira dok, apakah ada standar untuk cara pembukaan yang benar yang perlu untuk diperhatikan oleh rekan-rekan medis yang ada di daerah? Mike, kedengaran suara saya? Suaranya agak terputus-putus dok. Ya. Halo. Jadi itu tadi ya. Halo dokter. Ya. Maaf kita agak putus. Saya katakan bahwa cara pelepasan APD-nya. Ya, bagaimana ya, cara pelepasan APD-nya? Pelepasan APD ya, cara pelepasan APD-nya sebetulnya itu sudah ada standarnya. Udah ada standarnya ya? Ya, cara pelepasan APD sudah ada standarnya sesuai dengan WHO, sehingga tinggal mengikuti panduan saja. Halo, Ya, halo, halo, halo Mike. Ya, sudah? Halo, ya, sudah cukup terdengar sekarang. Ya, halo. Ya, sudah kedengaran? Ya. Halo. Ya, sudah terdengar dok. Silakan dok. Kira ada standar dari WHO-nya yang Michael, singkatnya aja bisa untuk diperhatikan untuk rekan-rekan medis dimanapun mereka. Jadi sudah ada standarnya sebetulnya, Michael, untuk pelepasan APD ini, dari tinggal diikuti ya. Jadi sehingga ya, jadi pelepasan APD-nya sudah tinggal mengikuti standar dari WHO saja, ya. Oke. Ya. Contohnya salah satu dok, biar kita yang jadi awam. Standar dari WHO itu sudah menjelaskan bahwa dulu sampai nanti bagian yang paling dekat dengan tubuh kita, ya. Nah, lalu juga jangan sampai kita juga ya, jadi untuk pelepasan APD itu untuk masker. Masker itu adalah equipment yang terakhir untuk kita lepaskan. Baru masker yang kita buka terakhir, ya. Nah, itu yang menjadi satu, kita memegang atau menyentuh permukaan yang berkontak dengan pasien ataupun dengan udara luar, ya. Nah, itu yang penting karena kalau misalnya masker nih kita gunakan, nah bagian permukaan luarnya itu adalah bagian yang berkontak dengan udara luar. Halo dok, suaranya agak sedikit terputus-putus. Ya, halo. Ya, halo, bagian permukaan luar. Oh, Michael sudah kedengaran? Ya,
kembali terhubung, Dok. Ya, silakan. Jadi untuk pelepasan masker itu kita lakukan paling terakhir karena masker itu merupakan media permukaan luar masker itu merupakan media yang berkontak dengan udara luar sehingga resiko untuk tertumpuknya virus atau kuman itu paling banyak di sana. Jadi pada saat kita melepaskan masker jangan memegang atau menyentuh bagian luar masker ya. Kita buka tali lalu kita langsung lipat dan langsung kita buang di tong sampah medis. Oke. Jadi itu yang harus kita perhatikan karena kalau kita tidak tepat melepas APD-nya sama saja kita juga menyentuh kuman atau menyentuh virus yang ada di APD tersebut. Saya rasa mungkin itu, Michael. Baik, terima kasih, Dok ya. Jadi pelepasan untuk APD sangat-sangat perlu untuk diperhatikan untuk para medis ya, Dok ya. Oke. Baik, terima kasih, Dok, dan kita boleh kembali lagi ke Pak Volking. Ya. Halo Pak Volking. Ya, gimana, cukup terdengar, Pak? Cukup, Pak, jelas. Dan tadi kita sudah mendengar ya, Pak ya, bagaimana para tenaga medis yang sudah dengan luar biasa menggunakan APD semaksimal mungkin karena stoknya terbatas sehingga mereka pun harus menggunakannya untuk satu shift-nya mereka atau istilahnya mereka sampai selesai bekerja shift-nya mereka ya. Betul, Pak. Kalau menurut dari Pak Volking sendiri, penggunaan APD, satu APD itu bisa tahan untuk berapa lama ya, Pak Volking ya? Sebab kalau untuk dokter kan mereka satu shift ya, satu shift. Tapi kalau misalkan untuk umum, yang bagusnya itu APD misalkan contoh seperti masker ataupun sarung tangan, itu bagusnya hanya digunakan berapa lama atau berapa jam, Pak? Untuk masker kurang lebih sebenarnya 3, 4, 5 jam sebenarnya, Pak. Kurang lebih ya, Pak ya. Sebenarnya balik lagi dari kata dokter yang tadi bicara, emang kita harus mengefisiensikan dari APD yang sudah sangat langka ini. Dan sedangkan untuk hazmat itu sendiri sebenarnya waktunya kuat, Pak, berapa lama juga sebenarnya tahun-tahun. Namun kan orang dokter atau sebagai manusia kan pasti akan ada kebutuhan untuk makan, untuk kebutuhan ke WC atau untuk kebutuhan yang lainnya gitu, Pak. Jadi sebenarnya balik lagi makanya kenapa dokter tadi bilang dimaksimalkan dengan 8 jam karena supaya begitu 8 jam mereka bisa buang atau enggak mereka di-usable again gitu. Sebenarnya jadi dia maksimalkan semaksimal mungkin nih, Pak, untuk pemakaian APD gitu. Tapi kalau untuk awam sekitar 4 atau 5 jam ya, Pak ya, kalau untuk masyarakat ya sebaiknya ya. Kalau masker ya, Pak ya. Ya, masker ya. Nah. Kalau untuk kayak sarung tangan, Pak? Sarung tangan? Sebenarnya kalau juga masyarakat yang menggunakan. Kalau sarung tangan sebenarnya balik lagi dari bahannya, Pak ya. Kalau bahannya dari plastiknya misalkan bagaimana bahan plastiknya, bagaimana dengan bahan yang lainnya gitu kan. Sebenarnya seperti kayak plastik sarung tangan, ada beberapa sarung tangan yang medis yang mungkin dia akan kuat lama, Pak. Tapi untuk sarung tangan kadang-kadang beberapa yang orang awam menggunakan plastik yang benar-benar tipis yang emang seadanya aja hanya supaya tidak bersentuhan langsung. Mungkin kita lihat dari posisinya kekuatan plastiknya itu udah ada lubang atau udah sobek atau tidak, Pak. Sebenarnya balik lagi dari situ sih, Pak. Kekuatan kalau untuk plastik ya, Pak, untuk sarung tangan gitu, Pak. Gitu. Kalau untuk karet, Pak? Untuk sarung tangan karet mungkin lebih tahan lama ya, Pak. Lebih lama ya, Pak. Lebih tahan lama, Pak. Gitu, Pak. Mungkin lebih dari 8 jam juga masih oke ya, Pak ya? Masih lumayan oke lah. Gitu. Baik. Terima kasih, Pak Volking. Ya, masih. Informasinya. Dan kira-kira Pak Volking, ada yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan yang lain terhadap atau sesama pembuat APD dimanapun mereka berada terhadap mereka membuat untuk kualitas ya, kualitas membuat APD, apakah ada yang perlu diperhatikan kepada sesama pembuat APD agar benar-benar dapat membantu juga gugus depan lebih aman, lebih safety, dan juga untuk memperbanyak stok yang ada saat ini, di mana sangat dibutuhkan ya. Kira-kira ada masukan, Pak? Balik lagi saya yang paling penting adalah utama tidak berpori, Pak. Waterproofing, Pak. Dan jahitannya itu yang penting press, Pak. Karena kalau menggunakan jahitan, sama aja menurut saya, mau bahannya apapun juga, mau pakai jahitan itu akan ada celah, Pak. Itu yang paling berbahaya sih menurut saya, Pak. Jadi misalkan seperti kayak di produk saya, Pak. Contohnya, Pak? Ini, Pak. Optimal Hub ID ini kita lihat dia, Bapak bisa lihat di sambungannya, Pak, di cara jahitannya sama sekali kita tidak menggunakan sambungan dan
tidak ada celah untuk kebaikan. Bentar Pak ya. Ya. Bisa kelihatan nggak Pak? Boleh ditarik agak ke belakang Pak, biar bisa melihat tempatnya lebih ke belakangan Pak. Ya. Oke. Nah, ini Bapak bisa lihat Pak dari sini Pak. Dia sama sekali tidak ada celah untuk pori-pori, sama sekali tidak ada masuk, tidak ada jahitan Pak. Semuanya teknik press Pak. Ya. Dari lengan pun juga kita bisa lihat Pak. Tidak ada sama. Ya. Halo, suaranya Pak? Halo, Pak Folking. Suaranya boleh dipencet Pak? Oke. Ya. Kedengaran Pak? Ya. Ya, sekarang terdengar. Tadi gimana Pak? Tidak berpori, dipres. Tidak berpori, dipres. Dan sambungannya seminim mungkin Pak. Lihat titik-titik sambungannya seminim mungkin ya. Khususnya di lengan ya Pak ya tadi ya? Di seluruhnya Pak. Oh, di seluruhnya ya? Oke. Lihat Pak, ini lihat ada sambungannya Pak kan, sambungan press seperti ini Pak, kurang lebih. Ya. Tidak ini ada yang aman ya Pak ya? Ya, menurut saya itu paling aman Pak, menurut saya gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Folking. Dan ini adalah masukan yang sangat berharga sekali buat rekan-rekan sesama pembuat APD ataupun bagi Anda yang ingin mendonasikan APD kepada para tim medis kita yang di depan. Jadi hal tersebut sangat perlu untuk diperhatikan untuk keselamatan kita bersama. Terima kasih Pak Folking. Terima kasih, sama-sama Pak. Dan kita kembali ke Pak Dokter sebelum kita di akhir. Pak Dokter. Halo Pak Dokter. Pak Dokter. Halo. Pak Dokter. Ya. Oke, baik. Sepertinya agak terputus ya. Baik, pemirsa, tadi kita baru saja sudah mendengarkan masukan dari Bapak Folking, pembuat APD di daerah Bandung dengan produknya Optimal Health ID. Halo. Ya, halo Pak Dokter. Ya. Terdengar ya? Ya, halo Pak Michael. Ya, kedengaran. Oke, Pak Dokter, sebelum kita mengakhiri sesi kita yang sangat menarik ini dan juga dapat menambah wawasan buat kita semua, kira-kira ada satu pesan untuk kita semua dalam pendonasian APD ataupun untuk membantu rekan-rekan yang saat ini berada di gugus depan kita untuk membantu menyelamatkan masyarakat yang terkena dengan dampak COVID-19 ini. Ya, saya rasa pesan saya adalah bila kita ingin berbuat atau berdonasi untuk rekan-rekan yang ada di garis depan, berbuatlah saat ini. Apa yang bisa kita upayakan, perbuatlah itu. Ya, kenapa? Karena teman-teman kita yang di daerah itu tidak bisa menunggu lama. Mereka tidak bisa menunggu sampai kita bikin mencari-cari bahan yang baik dan segala macam, atau mungkin bahan yang sesuai dengan harga yang reasonable dan segala macam. Jadi kalau kami sebagai alumni kedokteran, kami mempunyai program juga untuk donasi. Itu kami lakukan apa yang memang bisa kita lakukan saat ini. Ya, karena kita berpacu dengan waktu. Teman-teman kita tidak punya peralatan sama sekali. Jadi better kita menyumbangkan sesuatu yang mungkin tidak 100% standar daripada tidak sama sekali. Mungkin itu yang bisa saya pesankan untuk teman-teman yang melakukan gerakan donasi juga, ya. Nah, untuk pasien yang ingin saya pesankan adalah tolong jujur kepada para medis yang merawat Anda, karena kita semua memiliki keluarga masing-masing. Kita juga memiliki tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, lakukanlah porsi kita masing-masing. Kami sudah berusaha untuk merawat Anda, namun Anda juga harus jujur kepada kami apa yang Anda alami. Saya rasa mungkin itu, Pak Michael. Baik, terima kasih Pak Dr. Yudi, ya, spesialis forensik dan medico legal. Dan tadi kita saja sudah mendengarkan ya teman-teman dan pemirsa dimanapun Anda berada. Janganlah Anda ragu untuk melakukan donasi APD kepada teman-teman medis dimanapun mereka berada, karena mereka sangat sekali membutuhkan bantuan Anda, donasi Anda. Ya, jadi tidak usah ragu, yang terpenting adalah saat ini stok
sangat dibutuhkan sekali oleh tim medis dimanapun mereka berada di pelosok Indonesia. Dan jikalau Anda sempat untuk boleh memperhatikan soal kualitas, Anda juga dapat memperhatikan kualitas yang mau akan disumbangkan, seperti tadi masukan dari Bapak Polking. Pastikan APD-nya kalau Anda ada sempat waktu untuk memilih, itu yang waterproofing, tidak ada sambungan ataupun berpori, dan juga ketebalannya itu baik, ya, lebih tebal dibandingkan yang lainnya. Kalau Anda memiliki waktu untuk bisa memperhatikan kualitas. Jika tidak, seberapapun yang Anda donasikan itu akan sangat berguna untuk menyelamatkan teman-teman medis di seluruh Indonesia dibandingkan mereka tidak memiliki salah satu APD sekalipun. Jadi itu kesimpulan dari talk show kita, Info Talk Show pada hari ini. Terima kasih sekali kepada Dr. Yudi ya, dan juga kepada Bapak Polking. Terima kasih atas waktunya. Semoga sangat membantu kita semua. Saya Michael Pranajaya, pamit diri, sampai ketemu lagi di acara Info Talk Show Changemaker 2020. Terima kasih kita semua. Terima kasih. Terima kasih.